Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mbak Rahman, channel yang senantiasa mendampingi Bapak Ibu dalam teknik negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas pertanyaan, sebut saja namanya Bapak Junaidi di Kota Baru, Sulawesi Selatan. Bapak Junaidi ini sebenarnya dulu sudah pernah berkonsultasi kepada kami, tapi entah kenapa kali ini menghubungi kami lagi dan mempertanyakan hal yang sedang dia alami, rupanya belum teratasi sampai sekarang. Jadi ceritanya Bapak Junaidi ini sekitar 2 tahun yang lalu adik iparnya itu butuh dana besar, kemudian disepakati pinjam pakai atas nama Bapak Junaidi ini. Saya nggak tahu alasannya apa, kenapa tidak pakai atas nama adiknya. Saya hanya mencoba menerka mungkin nama beliau sudah dipakai untuk pinjam di tempat lain, atau mungkin namanya sudah kurang bagus rapotnya gitu ya, sehingga tidak bisa lagi untuk pengajuan pinjaman. Akhirnya pakai nama Pak Junaidi ini, dan jaminannya menggunakan sertifikat orang tuanya Pak Junaidi. Jadi pakai sertifikat mertuanya. Jadi yang pinjam adik iparnya. Nah, oleh bank disiasati seolah-olah sertifikat itu dibalik nama ke atas nama Pak Junaidi ini. Jadi waktu itu orang tuanya datang ke bank, tapi sekalian proses untuk dibalik nama sertifikatnya. Cairlah kredit saat itu 350 juta dengan model pinjaman rekening koran. Nah, di bulan pertama sampai dengan bulan ke-12 pinjaman katanya dibayarkan lancar. Nah, pas jatuh tempo Pak Junaidi ini, adiknya Pak Junaidi ini tidak mengendaki diperpanjang gitu, tapi dia ingin melunasi dengan cara menjual aset. Nah, rupanya karena jatuh tempo tidak bisa melunasi, oleh pihak bank langsung terbit surat peringatan dan ada tawaran untuk restrukturisasi. Di awal-awal jatuh tempo itu sebenarnya dari pihak bank menawarkan restrukturisasi. Rupanya restrukturisasi pun tidak diterima. Perpanjangan tidak diterima, restrukturisasi pun tidak diterima. Konon kata Pak Junaidi, adiknya ingin melunasi saja hutangnya dan tidak mau lagi memperpanjang ataupun direstrukturisasi. Nah, akhirnya karena yang bersangkutan tidak bisa membayar dan tidak bisa melunasi, akhirnya yang dikejar-kejar, yang ditagih Pak Junaidi karena pinjamannya atas nama Pak Junaidi. Nah, karena juga kebetulan Pak Junaidi ini seorang pegawai negeri, akhirnya oleh pihak bank tabungannya Pak Junaidi setiap bulannya, gaji Pak Junaidi itu setiap bulannya diambil oleh bank untuk mengangsur pinjamannya atas nama Pak Junaidi tersebut. Nah, sekarang pinjaman sudah masuk ke bulan 12 macetnya. Nah, beberapa minggu yang lalu pihak bank memberikan surat SP1, SP2 dan SP3 diberondong sekaligus. Nah, Pak Junaidi panik. Akhirnya dia menghubungi kami lagi dan dia bertanya, Pak, apa yang harus saya lakukan dengan keadaan seperti ini? Sementara adik saya justru sekarang pergi yang entah kemana, dan saat ini akhirnya yang menjadi pusat penagihan saya, tidak lagi ke adik saya gitu. Dan setiap bulan saya gajinya habis dipotong untuk diambil oleh bank gitu. Nah, saya akhirnya menanyakan, Bapak sudah cek belum rekening tabungan itu dipotong untuk mengurangi pokok apa bukan gitu. Oleh Pak Junaidi katanya, iya Pak, untuk mengurangi pokok utang.
Tapi saat ini saya sudah diancam mau dilelang Pak. Saya dikasih waktu, batas waktu sampai tanggal tertentu gitu, kalau enggak akan dilelang. Apakah mungkin Pak seperti itu? Nah, jadi gini Bapak Ibu ya. Yang jelas pinjaman Pak Junaidi itu sebenarnya sudah jatuh tempo 1 tahun yang lalu. Karena itu rekening koran ya. Dan saat ini sudah genap 1 tahun menunggak. Bukan 1 tahun jatuh tempo, tapi sudah genap 1 tahun menunggak. Nah, kalau sampai saat ini belum dilelang, saya malah beranggapan banknya yang baik hati. Padahal biasanya dalam kasus seperti Pak Junaidi ini, ketika menunggaknya lewat jatuh tempo sampai bulan keempat saja, dilihat tidak ada kepastian pelunasan mau kapan atau mau bagaimana, pasti sudah diajukan lelang. Nah, sementara Pak Junaidi justru sampai genap 1 tahun menunggak ya, ulang tahun yang pertama menunggaknya itu dia belum dilelang. Artinya banknya yang baik hati. Bisa jadi bank juga mencoba untuk mencari jalan dalam tanda kutip ya, jalan damai, karena tahu sebenarnya yang pakai kreditnya adalah adiknya dan jaminannya yang dipakai itu jaminan orang tuanya. Mungkin saya menduga bank mencoba berhati-hati, mencoba untuk tidak menimbulkan permasalahan baru gitu ya. Akhirnya yang diambil hanya gajinya Pak Junaidi ini setiap bulan. Tapi saya sampaikan Pak Junaidi, kalau kondisi Pak Junaidi seperti itu, saya pastikan Bapak sedang dalam posisi benar-benar serius akan dilelang. Ya, karena apa? Yang bertanggung jawab terhadap utangnya katanya sekarang tidak jelas mau bagaimana pelunasannya. Orangnya ada, tapi semakin hilang kejelasannya dalam rangka pelunasannya mau gimana. Karena mungkin dianggap setahun ini tidak ada apa-apa dan gajinya kakaknya yang diambil, yang dipotong gitu, sehingga mungkin dia malah berpikirnya aman kayak gitu ya. Padahal ini bom waktu Bapak Ibu. Saya selalu sampaikan, kredit macet adalah bom waktu. Bom waktu lelang. Lelang itu bisa meledak bisa kapan saja. Tergantung banknya mau meledak segera atau mau meledak tunggu 1 tahun lagi, tergantung banknya. Nah, itu yang sering saya sampaikan ke teman-teman, waspadai yang namanya menunggak, kredit macet itu bom waktu. Anda harus bisa berhitung kalau memang itu memang Anda siapkan untuk nunggak, kalau dalam rangka alasan tidak mau riba lagi dan sebagainya, tentu harus diperhitungkan aspek resikonya ya, aspek posisi tawarnya. Apakah Anda cukup kuat posisi tawarnya terhadap bank sehingga kalau dilelang Anda yakin nggak laku dan sebagainya, itu lain cerita. Tapi secara umum menunggak adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Nah, Pak Junaidi ini tidak menceritakan apakah jaminan sertifikat orang tuanya ini cukup marketable atau cukup mengcover dengan hutangnya atau strategis atau tidak gitu. Jadi yang saya bisa pastikan itu warning serius dan harus ditanggapi secara serius. Sekalipun Bapak tiap bulan gajinya diambil untuk mengangsur, saya anggap itu bukan jaminan bahwa itu tidak dilelang. Karena apa yang diambil oleh bank dari gaji Bapak setiap bulan itu hanya cara bank untuk meminimalisir kerugian tunggakan. Tapi itu tetap berisiko besar menunggak. Saran saya, Pak Junaidi memperhitungkan, ibarat orang mau perang, apakah pelurunya sudah siap, apakah senjata Bapak sudah siap, dan memang Bapak punya potensi untuk menjadikan itu sengketa, karena tanah orang tua adalah masih milik bersama, ada potensi jadi waris di situ, ada potensi disengketakan, sehingga saya yakin bank kenapa tidak tergesa-gesa melelang, karena ada melihat potensi itu menjadi sengketa dan khawatir tidak laku dilelang. Sehingga kenapa itu sampai sekarang belum dilelang. Analisa saya seperti itu ya, mudah-mudahan nggak salah. Nah, sekarang yang Bapak harus lakukan, koordinasi dengan keluarga. Apakah mau siap menghadapi dengan risiko lelang yang berpotensi laku, atau pengen cari aman lunasi, karena ini harus
diambil sebagai masalah keluarga, bukan lagi masalah adik saja. Sehingga semoga bermanfaat. Jelas mau bagaimana, mau dihadapi saja lelangnya alias pertempurannya dihadapi, tentu Anda harus siapkan peperangannya. Kalau di analogi dengan perang, berarti Anda siapkan pelurunya. Aset orang tua Anda itu berpotensi laku dan berpotensi menjadi sengketa. Nah, itu harus dipelajari detailnya. Ibarat orang main catur, kita perhitungkan dengan matang. Dan bila memang Anda siap dengan peperangannya, kalau memang jadi aset itu nggak laku, Anda punya posisi tawar untuk melanjutkan angsuran atau mungkin malah bisa pelunasan dengan pembebasan bunga. Tergantung posisi tawar Anda terhadap bank. Kayak gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.